Langkah misteri. Siapkan diri kalian, tutup pintu, matikan lampu, dan dengarkan kisah ini dalam keheningan. Karena cerita yang akan kalian dengarkan bukan sekadar dongeng malam Jumat. Ini adalah kisah nyata yang pernah menggetarkan sebuah kampung di pelosok Lampung. Tentang seorang pedagang tahu yang rela melakukan apa saja demi kekayaan instan. Tapi, di balik gurih dan renyahnya tahu itu, ada darah, ada nyawa, dan ada perjanjian hitam dengan makhluk dari dunia lain. Jangan pernah sekali-kali menyepelekan suara pedagang keliling di tengah malam, karena bisa saja, itu bukan manusia. Hujan turun deras malam itu, mengguyur tanah kampung kecil di pelosok Lampung dengan guyuran air yang seolah tak kenal henti. Petir menyambar-nyambar di langit, menggelegar seperti suara amarah alam yang membelah malam. Di sela suara gemuruh langit itu, seorang lelaki parubaya bernama Darto berjalan terseok-seok di antara becek dan lumpur, membawa keranjang kosong di punggungnya. Tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tetap datar, bahkan cenderung pucat pasi. Di balik sorot matanya yang kosong, tersimpan ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Sebuah ketakutan yang sejak beberapa malam terakhir tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Ia tahu, malam itu adalah malam yang menentukan, malam yang tak boleh ia lewatkan. Karena jika tidak, seluruh dagangannya esok hari akan berujung petaka. Hatinya berdegup kencang, bukan karena dinginnya hujan atau suara petir yang menyambar, melainkan karena ia tahu bahwa di balik pohon beringin tua di pinggir kampung, sesuatu sedang menunggunya. Darto telah menjalani hidup sebagai pedagang tahu keliling sejak muda. Berkeliling dari kampung ke kampung, dari pasar pagi ke pasar sore, menjajakan tahu goreng yang ia buat sendiri di dapur rumahnya yang sederhana. Namun, nasib buruk seolah tak pernah lepas darinya. Dagangannya sering sisa, uang hasil jualan tak cukup untuk biaya hidup, apalagi setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit keras. Sejak saat itu, Darto hidup sebatang kara di rumah tua peninggalan orang tuanya yang berdiri di pinggir kebun karet. Rumah itu sudah lama dibilang angker oleh warga sekitar, karena dulunya dihuni seorang dukun tua bernama Mbah Sarto yang terkenal sakti dan dikenal akrab dengan dunia pesugihan. Namun, karena Darto tak punya pilihan lain, ia tetap tinggal di situ, mencoba bertahan dengan hidup seadanya. Suatu malam, saat hujan deras serupa malam ini mengguyur kampung, Darto tengah duduk sendiri di dapurnya, memandangi keranjang tahu yang tak laku. Di hadapannya hanya ada lampu tempel yang cahayanya redup, ditemani suara jangkrik yang bersahutan di luar sana. Dalam keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di jendela dapurnya. Darto terkejut, karena tak mungkin ada orang di luar malam-malam begini, apalagi di tengah hujan deras. Dengan perasaan was-was, ia mendekati jendela dan perlahan membukanya. Yang dilihatnya saat itu adalah sosok wanita renta berambut panjang acak-acakan, kulitnya keriput, matanya merah menyala, dengan pakaian lusuh basah kuyup oleh hujan. Wajahnya tak asing, karena Darto pernah melihatnya dalam mimpi buruknya beberapa malam terakhir. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu mengulurkan tangan ke arah Darto, menggenggam secari kain hitam kecil. Ambil ini, kalau kau ingin tahu daganganmu laku, kalau kau ingin kaya, datanglah ke pohon beringin di pemakaman tua malam Jumat Kliwon. Suara wanita itu serak dan berat, seolah berasal dari kerongkongan makhluk yang tak lagi hidup. Darto hanya bisa terpaku, tak sanggup menolak atau bertanya. Tubuhnya gemetar, namun ia merasa seolah ada kekuatan aneh yang memaksanya menerima kain hitam itu. Begitu kain itu berpindah tangan, wanita itu lenyap dalam kabut hujan, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak malam itu, Darto tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di bawah hujan menuju pohon beringin besar, di mana wanita renta itu menunggunya sambil tertawa-tawa. Di sekelilingnya, terlihat sosok-sosok manusia tanpa wajah, tubuh mereka penuh luka, berdarah-darah, berjalan tertatih-tatih memanggil-manggil namanya. Darto berkeringat dingin, namun setiap kali terbangun, napasnya tersengal, dan kain hitam pemberian wanita itu selalu berada di genggamannya, seolah menempel di tangannya meski sudah ia buang berkali-kali. Saat pagi menjelang, kain itu kembali muncul di atas meja, atau di dalam sakunya, membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Sejak malam itu, Darto tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di bawah hujan menuju pohon beringin besar, di mana wanita renta itu menunggunya sambil tertawa-tawa. Di sekelilingnya, terlihat sosok-sosok manusia tanpa wajah, tubuh mereka penuh luka, berdarah-darah, berjalan tertatih-tatih memanggil-manggil namanya. Darto berkeringat dingin, namun setiap kali terbangun, napasnya tersengal, dan kain hitam pemberian wanita itu selalu berada di genggamannya,
seolah menempel di tangannya meski sudah ia buang berkali-kali. Saat pagi menjelang, kain itu kembali muncul di atas meja, atau di dalam sakunya, membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Karena tekanan hidup yang terus menghimpit dan bisikan dalam mimpinya yang tak henti-henti, akhirnya Darto memutuskan untuk mengikuti ajakan itu. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, saat kampung sepi dan hujan kembali turun deras, ia membawa sesajen seadanya, bunga setaman, dupa, dan air kelapa, menuju pohon beringin yang terletak di pemakaman tua, tempat di mana hanya orang-orang nekat berani melangkah ke sana malam-malam. Langkahnya berat, tapi bisikan itu terus memanggil. Begitu tiba di sana, kabut tebal menyelimuti sekitar pohon. Suasana mencekam, suara burung hantu dan derik jangkrik bercampur dengan hembusan angin malam yang membuat ranting-ranting bergoyang seperti tangan-tangan tak terlihat yang ingin meraih tubuhnya. Di bawah pohon beringin, wanita renta itu sudah menunggu. Kali ini ia duduk bersila di atas tikar anyaman daun kelapa. Di sekelilingnya tergeletak tulang belulang hewan dan beberapa kepala ayam yang masih mengucurkan darah. Bau anyir menyengat bercampur dengan aroma kemenyan yang dibakar. Darto ingin berbalik, namun kakinya seperti terkunci. Matanya beradu dengan mata merah wanita itu. "Kau datang juga, Nak Darto, kau tak bisa lagi mundur. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah," kata wanita itu sembari menyeringai, menunjukkan gigi hitamnya yang ompong. Tanpa banyak basa-basi, ritual dimulai. Wanita itu menyuruh Darto menggenggam kain hitam pemberiannya, lalu membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Darto merasakan hawa panas dan dingin silih berganti menyelimuti tubuhnya. Hatinya berdegup kencang, namun suara-suara di sekelilingnya seperti menenangkan. Ia tak lagi merasakan takut, bahkan saat wanita itu mengambil seekor ayam hitam dan menyembelihnya tepat di depan wajahnya. Darah ayam itu ditampung ke dalam tempurung kelapa, lalu diberikan pada Darto untuk diminum. Meski mual, Darto menelan juga darah hangat itu, seperti ada kekuatan gaib yang memaksa tenggorokannya menerima cairan anyir itu. Begitu ritual selesai, wanita itu berbisik di telinga Darto. "Mulai besok, tahumu akan habis sebelum siang. Tapi ingat, tiap malam Jumat Kliwon, kau harus bawa tumbal darah manusia. Kalau tidak, daganganmu basi, uangmu habis, dan nyawamu jadi gantinya." Darto hanya bisa mengangguk, setengah sadar, matanya berat, kepalanya pening. Tubuhnya serasa melayang, dan sebelum pingsan, ia sempat melihat wajah-wajah samar di antara kabut, sosok-sosok korban masa lalu yang tertahan di sana, menatapnya nanar dengan sorot mata memohon. Ketika Darto sadar, ia sudah terbangun di atas ranjang di rumahnya. Hujan masih turun, namun dagangannya pagi itu laris manis. Anehnya, tahu-tahunya yang dulu sering sisa, kini habis hanya dalam hitungan jam. Orang-orang memuji tahu gorengnya yang renyah, gurih, dan konon bikin ketagihan. Darto hanya tersenyum getir, karena ia tahu, mulai hari itu, ia telah terikat perjanjian kelam yang tak bisa lagi ia hindari. Hari demi hari berlalu, dan benar saja, tahu Darto menjadi primadona di pasar desa. Setiap pagi, orang-orang rela antre bahkan sebelum matahari terbit, hanya untuk mendapatkan tahu gorengnya yang konon memiliki rasa berbeda dari tahu-tahu lain di kampung itu. Bukan hanya warga kampung, orang-orang dari luar desa pun mulai berdatangan, memborong dagangannya dalam jumlah banyak. Ada yang bilang, tahunya lebih gurih, lebih renyah, bahkan ada sensasi rasa aneh yang membuat orang tak bisa berhenti makan. Darto mulai mendapat banyak uang, dapurnya yang dulu sepi kini dipenuhi peralatan masak baru, dan rumahnya yang lusuh perlahan direnovasi. Namun, di balik semua itu, hanya Darto yang tahu harga yang harus ia bayar untuk kenikmatan dunia itu. Tiap malam Jumat Kliwon, ia harus memenuhi janji kepada wanita renta di bawah pohon beringin itu, menyetor darah manusia sebagai tumbal. Awalnya, ia mencari orang luar kampung, orang-orang yang tak dikenal warga, tukang keliling, atau pengembara yang kebetulan singgah. Tapi lama-kelamaan, mencari korban semakin sulit. Hari demi hari berlalu, dan benar saja, tahu Darto menjadi primadona di pasar desa. Setiap pagi, orang-orang rela antre bahkan sebelum matahari terbit, hanya untuk mendapatkan tahu gorengnya yang konon memiliki rasa berbeda dari tahu-tahu lain di kampung itu. Bukan hanya warga kampung, orang-orang dari luar desa pun mulai berdatangan, memborong dagangannya dalam jumlah banyak. Ada yang bilang, tahunya lebih gurih, lebih renyah, bahkan ada sensasi rasa aneh yang membuat orang tak bisa berhenti makan. Darto mulai mendapat banyak uang, dapurnya yang dulu sepi kini dipenuhi peralatan masak baru, dan rumahnya yang lusuh perlahan direnovasi. Namun, di balik semua itu, hanya Darto yang tahu harga yang harus ia bayar untuk kenikmatan dunia itu.
Tiap malam Jumat Kliwon, ia harus memenuhi janji kepada wanita renta di bawah pohon beringin itu, menyetor darah manusia sebagai tumbal. Awalnya, ia mencari orang luar kampung, orang-orang yang tak dikenal warga, tukang keliling, atau pengembara yang kebetulan singgah. Tapi lama-kelamaan, mencari korban semakin sulit. Malam-malam Darto dipenuhi kecemasan. Ia tak bisa tidur nyenyak, karena bisikan wanita itu terus menerornya. Kadang, saat tengah malam, suara ketukan terdengar di jendela dapurnya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya kain hitam yang tergeletak di tanah, basah oleh embun malam. Atau, suara derap kaki di atap rumahnya, seperti ada yang berjalan perlahan mengitari genteng di atas kamar tidurnya. Pernah suatu malam, saat lampu temaram di dapurnya padam karena angin, bayangan wanita renta itu tiba-tiba muncul di pojok ruangan, hanya setengah wajahnya terlihat di balik gelap, menatap Darto sambil menyeringai. Darto gemetar, keringat dingin bercucuran, dan tubuhnya kaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Wanita itu berbisik, "Jangan coba-coba ingkar, aku menunggumu di bawah beringin." Sepanjang perjalanan, suara jangkrik mendadak berhenti, seolah seluruh makhluk malam menyadari langkah-langkah Darto yang berat. Kabut tipis mulai turun, angin malam membawa bau anyir darah dari arah pohon beringin. Begitu tiba, wanita renta itu sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar anyaman tua, dikelilingi oleh tempurung kelapa berisi cairan merah kental yang entah darah manusia atau hewan. Di sekelilingnya, bayangan samar-samar bergerak, sosok-sosok menyerupai manusia tanpa wajah, tubuhnya menghitam, matanya kosong. Mereka berbisik-bisik, menyebut nama Darto berulang-ulang. Darto nyaris ingin kabur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya gemetar, bibirnya kaku, matanya hanya sanggup menatap wanita renta itu yang kini tertawa lirih sambil menunjuk keranjang berisi tubuh Iwan. "Tumbal yang manis, darahnya segar, bagus, kau selamat malam ini, Nak Darto," ujar wanita itu, sebelum kemudian menusukkan kuku panjang hitamnya ke dada Iwan. Darah segar memancar, ditampung dalam tempurung kelapa. Wajah Iwan pucat pasi, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya diam, meninggalkan sepasang mata kosong menatap langit. Darto merasakan mual, perutnya bergolak, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu menyuruhnya meminum sebagian darah itu, lalu menyimpan sisanya untuk dicampurkan ke dalam adonan tahu keesokan pagi. Darto menurut, karena ia tahu, jika sekali saja ingkar, ajalnya sendiri yang akan diambil. Keesokan harinya, seperti biasa, dagangannya kembali ludes dalam waktu singkat. Orang-orang berkomentar bahwa tahu buatan Darto hari itu jauh lebih enak daripada biasanya. Tak ada yang tahu bahwa rahasia rasa itu berasal dari darah segar seorang manusia yang meregang nyawa malam sebelumnya. Semakin hari, Darto semakin berani. Ia mulai mengincar orang-orang dari luar desa, bahkan pernah satu kali menculik seorang pengamen jalanan yang lewat di depan rumahnya. Setiap kali ada korban, ritual di bawah pohon beringin berlangsung, dan tiap kali pula Darto terhindar dari kesialan. Tapi semua itu mulai berubah, saat warga kampung mulai curiga karena makin banyak orang hilang tanpa jejak, terutama mereka yang terakhir terlihat berada di sekitar rumah Darto. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang mengatakan Darto memelihara tuyul, ada pula yang bilang ia pesugihan, karena meskipun hidup sendirian, namun tiba-tiba bisa membangun rumah, membeli sepeda motor baru, dan dagangannya laku keras. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok wanita renta berambut panjang berjalan keluar dari kebun karet saat malam Jumat. Cerita itu membuat suasana kampung mencekam, terutama bagi anak-anak kecil dan orang tua yang sejak dulu percaya bahwa kebun karet dan pohon beringin tua di pemakaman adalah tempat bersemayam makhluk halus. Suatu malam, seorang dukun muda bernama Pak Raji yang baru pindah ke kampung itu, merasakan aura tak beres di sekitar kebun karet. Saat melewati jalan setapak menuju rumahnya, Pak Raji melihat bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Saat diperhatikan lebih saksama, bayangan itu menyerupai wanita renta dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Pak Raji segera paham bahwa ada kekuatan jahat yang menetap di kampung itu. Ia pun mencari tahu, hingga akhirnya mendengar cerita warga tentang Darto dan dagangan tahunya yang laku luar biasa. Pak Raji curiga, karena aroma anyir darah dan bau kemenyan yang sesekali tercium dari arah rumah Darto tiap malam Jumat. Tanpa ragu, ia memutuskan menyelidiki langsung. Malam Jumat berikutnya, saat hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Pak Raji membawa sebilah keris pusaka warisan gurunya. Ia berjalan sendirian menuju kebun karet, menyusuri jalan setapak yang becek dan dipenuhi kabut. Suasana malam itu sangat mencekam. Suara ranting patah dan dedaunan berdesir seperti suara-suara aneh yang membisikkan peringatan. Tapi Pak Raji tetap maju,
hingga akhirnya tiba di bawah pohon beringin. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Darto tengah berlutut di hadapan wanita renta itu, di sekeliling mereka tampak bayangan-bayangan hitam bergerak perlahan. Di hadapan Darto, tubuh seorang pria muda tergeletak, bersimbah darah, dengan dada berlubang. Pak Raji segera membaca mantra pelindung, menggenggam kerisnya erat. Angin tiba-tiba berhenti, suasana menjadi sunyi senyap, dan seketika itu juga mata wanita renta itu menatap Pak Raji. Matanya merah menyala, wajahnya menyeringai, menampakkan deretan gigi hitam yang sudah banyak tanggal. "Kau berani mengganggu wilayahku." Suara wanita itu berat, menggema ke seluruh penjuru kebun karet. Darto panik, tubuhnya gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Pak Raji tetap berdiri tegak meskipun hawa panas menyelimuti sekelilingnya. Kabut semakin pekat, tapi matanya tak lepas dari sosok wanita renta yang kini perlahan bangkit berdiri. Tubuh wanita itu terlihat rapuh, namun aura hitam yang menyelimutinya begitu kuat hingga membuat dedaunan di sekitar pohon beringin bergoyang tanpa angin. Bayangan-bayangan hitam yang sedari tadi bersembunyi di balik kabut kini mulai bergerak, merayap mendekati Pak Raji sambil mengerang lirih. Suara mereka bagai napas berat yang dipaksakan dari kerongkongan rusak. Pak Raji tak gentar. Dengan suara tegas, ia membacakan doa-doa pelindung sambil mengangkat keris pusaka di tangan kanannya. Cahaya redup dari keris itu tiba-tiba memancar, membuat bayangan-bayangan hitam itu mundur sejenak, dan wanita renta itu menyeringai, matanya menyipit menahan kilau cahaya pusaka. "Kau pikir bisa melawanku dengan sebilah keris, manusia lemah?" desis wanita itu, suaranya menggema berat. Darto yang berada di dekatnya sudah tak mampu bicara. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia menyadari bahwa malam ini adalah malam penentu. Entah dirinya akan terbunuh bersama makhluk halus itu, atau ritualnya terputus dan hidupnya diseret ke dalam azab pesugihan abadi. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Kaki-kakinya terasa seperti ditanam dalam tanah basah kebun karet itu. Tangannya gemetar, matanya membelalak saat melihat Pak Raji maju beberapa langkah, berhadapan langsung dengan wanita renta itu. Pak Raji tahu, makhluk itu bukan sekadar jin atau setan biasa. Ia adalah perwujudan Nyai Pesugihan, makhluk gaib yang biasa menjadi mediator pesugihan hitam di daerah Lampung. Konon, makhluk ini dulunya manusia, seorang perempuan sakti mandraguna yang memilih hidup abadi di alam jin demi kekayaan tak terbatas. Kini, roh jahatnya berkeliaran mencari manusia serakah untuk dijadikan perantara. Pak Raji menggenggam kerisnya lebih erat, membaca doa-doa yang diajarkan gurunya dengan lantang. Udara di sekitar mereka semakin berat, kabut kian tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tapi suara Pak Raji tak tergoyahkan, bacaan mantranya menggetarkan udara. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok-sosok korban tumbal masa lalu. Mereka berjalan tertatih-tatih dengan tubuh rusak, luka menganga di dada, dan mata kosong meneteskan darah. Darto mengenali beberapa di antaranya. Ada Iwan, pemuda pendatang yang dulu ia racuni, ada pengamen jalanan yang ia jebak, bahkan seorang perempuan tua pengemis yang dulu sempat mampir ke rumahnya. Mereka menatap Darto dengan sorot mata kosong namun penuh dendam. Darto berteriak panik, namun suara jeritannya seperti tertelan kabut. Pak Raji melihat kesempatan itu, ia segera menusukkan kerisnya ke tanah di bawah pohon beringin, tepat di titik tempat Nyai Pesugihan berdiri. Tanah bergetar hebat. Akar-akar pohon beringin tampak berdenyut, seperti urat nadi yang mengalirkan cairan hitam kental. Wanita renta itu meraung, suaranya memekakan telinga, tubuhnya mengepul asap hitam pekat. "Berhenti. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," jeritnya. Namun Pak Raji tak peduli. Ia terus membaca mantra pemutus pesugihan, dan cahaya keris pusaka semakin terang, menyilaukan. Bayangan hitam mulai menghilang satu persatu, meninggalkan suara-suara jeritan pilu. Tubuh Nyai Pesugihan mulai menghitam, kulitnya retak-retak, dan dari setiap celah retakan itu keluar asap hitam. Sosok wanita itu tampak sekarat, tapi matanya tetap menatap penuh kebencian. Darto yang menyadari bahwa Nyai Pesugihan akan lenyap, merasa putus asa. Ia tahu jika makhluk itu binasa, maka seluruh kekayaan, dagangan laris, dan kehidupannya akan hancur seketika. Lebih buruk lagi, jiwanya akan ikut ditarik ke alam gaib sebagai gantinya. Dengan panik, Darto berusaha bangkit, namun kakinya seperti tertancap. Ia menangis, mulutnya memohon ampun. "Nyai, jangan tinggalkan aku rela jadi tumbal, asal jangan bawa aku sekarang," teriaknya. Tapi Nyai Pesugihan yang kini tinggal bayangan hitam pekat hanya tertawa pelan,
sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi asap pekat dan suara raungan terakhirnya menggema di antara pepohonan. Ketika asap itu lenyap, suasana kebun karet menjadi hening. Kabut perlahan menghilang, suara jangkrik kembali terdengar, dan angin malam berhembus pelan. Pak Raji terduduk lemas, menggenggam kerisnya yang kini kembali redup. Ia mengucap syukur, sementara di depannya, tubuh Darto tergeletak tak bernyawa, matanya terbuka lebar, wajahnya membiru. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, dan di sekeliling tubuhnya, tampak bekas luka seperti cakaran tangan-tangan halus. Para korban tumbal yang tadi menampakkan diri kini lenyap bersama Nyai Pesugihan. Tapi malam itu, udara di kebun karet masih menyisakan aroma anyir darah yang sulit hilang. Warga desa yang keesokan paginya menemukan mayat Darto di bawah pohon beringin sontak geger. Tubuhnya membeku, wajahnya membiru, dan tangan kanannya masih menggenggam secari kain hitam lusuh. Di sekeliling tubuhnya terdapat jejak-jejak kaki kecil yang aneh, seakan-akan dikerumuni makhluk tak kasat mata semalam. Rumah Darto pun diperiksa, dan yang lebih mengerikan, di dapur belakang rumah itu ditemukan beberapa tulang manusia yang terkubur dangkal. Ada sisa pakaian, rantai, dan keranjang tua berlumuran darah yang sudah mengering. Warga pun menutup rumah itu, menancapkan papan larangan mendekat, dan memutuskan untuk menebang pohon beringin tua yang telah menjadi saksi bisu ritual pesugihan selama bertahun-tahun. Namun, kisah horor itu tak berhenti sampai di sana. Sejak kematian Darto, beberapa warga mengaku sering melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah kosong itu saat malam-malam tertentu, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar suara ketukan halus di jendela dapur, atau suara orang berjalan di atap genteng. Beberapa anak kecil yang iseng masuk ke kebun karet malam-malam mengaku melihat sesosok wanita renta berdiri di antara kabut, memanggil-manggil nama mereka dengan suara serak. Suasana kampung berubah. Tak ada yang berani lewat dekat rumah Darto setelah maghrib, dan pohon beringin itu meskipun sudah ditebang, akarnya tetap merayap ke permukaan tanah, seperti tangan-tangan yang belum ingin benar-benar pergi. Pak Raji akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu setelah menyegel bekas rumah Darto dengan doa-doa khusus. Ia tahu, meskipun Nyai Pesugihan sudah dikalahkan, kekuatan jahat semacam itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya bersembunyi, menunggu celah, menunggu manusia serakah berikutnya. Sebab, di mana ada keserakahan, di situ ada pintu terbuka bagi makhluk kegelapan. Sejak itu, kisah tentang tahu berdarah dan pesugihan Darto menjadi legenda kelam yang diceritakan turun-temurun di kampung itu, mengingatkan siapapun agar tak mencari kaya dengan cara sesat. Meski Darto telah tiada dan ritual pesugihan di bawah pohon beringin telah dihentikan, kampung itu tak pernah benar-benar kembali normal. Malam-malam di desa kecil itu masih menyisakan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa warga kerap mendengar suara kentongan bambu dipukul perlahan di tengah malam, padahal tak ada ronda malam yang berjalan. Ada juga yang bersaksi melihat cahaya api kecil menari-nari di antara semak kebun karet, di tempat pohon beringin dulu berdiri. Suara tawa lirih wanita tua kadang terdengar di antara desir angin malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kampung itu seolah dihantui sisa-sisa energi jahat yang belum sepenuhnya lenyap, seakan menunggu korban baru yang akan tergoda menempuh jalan yang sama seperti Darto. Warga mulai ketakutan. Banyak yang memilih menjual rumah dan tanahnya, pindah ke kampung tetangga. Warung-warung yang dulu ramai kini sepi, bahkan pasar pagi yang semula dipadati pembeli jadi lengang. Dagangan tahu dari pedagang lain pun ikut tak laku, karena ketakutan orang-orang terhadap kisah darah yang konon masih menempel di alat-alat masak Darto yang kini dibiarkan membusuk di dapur kosongnya. Setiap malam Jumat Kliwon, para sesepuh desa mengadakan doa bersama di balai kampung, membacakan ayat-ayat suci, berharap agar roh-roh penasaran dan energi jahat yang tertinggal bisa tenang dan pergi selamanya. Namun, doa-doa itu seringkali terganggu oleh kejadian-kejadian ganjil. Pernah suatu malam, saat warga sedang berkumpul membaca yasinan, lampu-lampu di balai kampung tiba-tiba padam serempak. Suasana gelap gulita hanya diterangi cahaya pelita kecil di pojok ruangan. Suara angin mendesir keras dari luar, diikuti bau anyir darah yang mendadak memenuhi ruangan. Anak-anak kecil menangis, orang-orang dewasa merapatkan diri, sementara suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Salah seorang pemuda berusaha memberanikan diri membukanya, namun saat pintu terbuka, hanya ada sehelai kain hitam lusuh tergeletak di depan tangga balai kampung, basah oleh embun malam. Tak ada seorang pun di luar. Suasana semakin mencekam, hingga akhirnya salah satu sesepuh desa memutuskan membakar kain itu dengan api kemenyan, berharap gangguan tersebut bisa mereda. Namun, malam-malam selanjutnya gangguan itu terus berlanjut. Warga mulai melihat sosok wanita renta berjalan tertatih di tepian jalan kampung, padahal tak ada lagi orang tua seumur itu yang tinggal di sana.
Sosok itu selalu muncul saat menjelang tengah malam, berjalan perlahan dengan baju lusuh dan rambut panjang menutupi wajah. Beberapa pemuda yang iseng mengikutinya mengaku bahwa sosok itu selalu menghilang saat memasuki area bekas kebun karet. Anehnya, setiap kali jejak kakinya diikuti, jejak itu tiba-tiba berhenti di satu titik, tepat di tempat dulu pohon beringin besar tumbuh. Di sana, tanahnya selalu lembab dan berbau anyir, meski hujan tak turun sekalipun. Desa itu menjadi sunyi. Tak ada lagi suara pedagang keliling bersahut-sahutan. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Jalan-jalan setapak yang dulu jadi lintasan warga menuju ladang kini dibiarkan ditumbuhi rumput liar. Orang-orang memilih menanam tanaman berduri di sekeliling rumahnya sebagai bentuk perlindungan tradisional. Beberapa dukun kampung mengatakan bahwa energi pesugihan itu tak hilang, hanya berpindah ke penjuru desa, menyebar seperti racun yang tak kasat mata. Siapapun yang lewat ke kebun karet sendirian di malam Jumat Kliwon, konon bisa tersesat berjam-jam meski jaraknya hanya beberapa meter dari kampung. Ada yang baru kembali ke rumah saat fajar, dalam keadaan bingung dan mata merah seolah habis menangis semalaman. Rumah bekas Darto pun menjadi bangunan angker yang tak berani didekati warga. Beberapa pemuda yang penasaran pernah mencoba masuk, namun hanya bertahan beberapa menit sebelum lari terbirit-birit karena mendengar suara orang memanggil nama mereka dari dapur kosong. Kabarnya, kadang terdengar suara wajan dan alat masak yang dipukul-pukul sendiri, padahal rumah itu kosong. Bau anyir dan aroma kemenyan seringkali tercium dari arah rumah tersebut, membuat siapapun yang melintas merinding tanpa sebab. Sesepuh kampung menyarankan agar rumah itu diratakan dengan tanah. Namun setiap kali ada yang mencoba membongkarnya, alat-alat tukang selalu rusak mendadak, atau pekerja mendadak sakit panas tinggi sebelum pekerjaan dimulai. Tak lama setelah itu, muncul seorang pemuda bernama Dika, yang baru saja merantau kembali ke kampung halamannya. Ia adalah keponakan jauh dari Darto yang dulu tinggal di kota. Awalnya, warga menaruh harapan bahwa Dika bisa membantu membenahi suasana kampung yang mencekam. Namun tanpa diduga, Dika yang penasaran dengan kisah tentang pesugihan pamannya malah diam-diam mencari tahu lebih dalam. Ia mengumpulkan kain hitam peninggalan Darto, mencari tulang belulang yang tersisa di dapur, dan mulai mempelajari catatan-catatan ritual yang dulu disimpan Darto dalam kotak besi tua di gudang rumah. Seiring waktu, Dika mulai berubah. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan ia kerap terlihat berjalan sendirian ke arah kebun karet saat malam. Warga mulai curiga, apalagi setelah beberapa hewan ternak mendadak hilang tanpa jejak. Aroma anyir darah kembali tercium di sekitar rumah tua Darto. Saat beberapa warga mengintai diam-diam, mereka melihat Dika tengah membakar dupa di tengah malam, membaca mantra sambil memegang secari kain hitam lusuh peninggalan Nyai Pesugihan. Orang-orang gemetar, karena mereka tahu, lingkaran setan itu telah kembali. Dika telah tergoda, dan benih pesugihan itu menemukan pewaris barunya. Perubahan Dika makin lama makin mencolok. Wajahnya yang dulu cerah berubah pucat pasi, kantung matanya menghitam seolah tak pernah tidur. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah peninggalan Darto itu menyala sampai larut, dan dari balik dinding kayu tua, warga sering mendengar suara bisikan aneh diselingi tawa lirih perempuan tua. Kadang terdengar suara benda jatuh, suara air mendidih, atau bunyi kentongan bambu dipukul pelan. Tak ada yang berani mendekat, karena siapapun yang mencoba melintas depan rumah itu malam-malam selalu merasakan hawa panas menyengat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela gelap. Dika mulai menjajakan tahu goreng seperti pamannya dulu. Anehnya, meskipun baru memulai, dagangannya langsung laku keras. Orang-orang desa yang sebelumnya trauma perlahan kembali membeli, karena rasanya benar-benar berbeda. Lebih gurih, lebih renyah, dan seperti ada rasa nagih yang tak bisa dijelaskan. Dagangan pedagang tahu lain langsung sepi. Warga yang makan tahu Dika mengaku semalaman mengalami mimpi aneh. Didatangi seorang wanita tua bermata merah menyala, membisikkan nama mereka berulang kali. Tapi entah mengapa, keesokan harinya mereka tetap membeli lagi, seakan tak bisa menolak godaan itu. Rumah itu kembali ramai, bukan oleh tamu manusia, tapi oleh suara-suara halus di malam hari. Beberapa warga melihat cahaya api kecil menari di halaman belakang. Kadang sosok perempuan tua berambut panjang menjuntai terlihat berdiri di sudut kebun karet, matanya menatap tajam ke arah kampung. Kambing dan ayam warga kembali banyak yang hilang. Anak-anak kecil ketakutan, dan desas-desus bahwa Dika telah menjadi penerus pesugihan Darto mulai menyebar. Para sesepuh kampung kembali mengadakan doa bersama, namun tak banyak yang berani, karena kejadian aneh makin sering terjadi. Pernah satu malam, seorang pemuda yang hendak ikut pengajian mendadak kerasukan di depan balai desa. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbalik, mulutnya berbisik, tahunya enak,
tahunya enak, berulang-ulang sampai pingsan. Kecurigaan warga memuncak ketika seorang tukang kebun desa ditemukan tewas di belakang rumah Dika. Tubuhnya pucat, darahnya kering, dan ada bekas luka cakaran di sekujur tubuhnya. Anehnya, tak ada jejak pelaku, dan malam itu warga yang hendak menolong mendengar suara perempuan tua tertawa lirih dari arah kebun. Tubuh korban langsung dikuburkan tanpa upacara, dan warga makin takut keluar rumah saat malam. Jalan menuju rumah Dika ditutup, dan beberapa orang tua bahkan mulai bersiap-siap meninggalkan kampung. Tapi Dika tak peduli. Ia tetap berdagang tahu, dengan dagangannya makin laris, pembeli makin banyak dari luar desa. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang ustaz muda bernama Pak Arman yang baru pindah ke kampung itu merasa ada yang tak beres. Ia mendengar kisah warga tentang pesugihan itu dan memutuskan menyelidiki. Diam-diam, Pak Arman mendekati rumah Dika saat tengah malam. Dari balik semak, ia melihat Dika tengah duduk bersila di dapur tua. Di hadapannya terdapat sesajen bunga setaman, tempurung kelapa berisi darah, dan dupa yang mengepul tebal. Di sekelilingnya, 5 ekor ayam hitam berputar-putar, seolah tak dikendalikan tangan manusia. Dika membaca mantra pelan, dan di pojok dapur, samar-samar terlihat sosok wanita renta dengan mata merah menyala. Pak Arman segera membaca doa-doa perlindungan, namun tiba-tiba Dika menoleh, matanya merah, senyumnya lebar, dan dari mulutnya keluar suara perempuan tua. Tak usah ikut campur, manusia lemah, ini tanahku, pesugihanku, kau takkan bisa hentikan. Suasana mendadak mencekam. Kabut tipis turun, suara angin berhenti, dan hawa panas menyengat terasa membakar kulit. Pak Arman hampir pingsan, namun dengan sisa tenaga, ia berteriak membaca ayat kursi sekeras-kerasnya. Seketika, suara tawa perempuan tua itu menghilang, dan Dika ambruk pingsan di dapur. Keesokan paginya, warga menemukan Dika terbaring di halaman rumahnya, tubuhnya lemas, matanya kosong. Rumah itu kembali sepi, dagangan tahunya gosong, dan tak ada lagi suara-suara aneh malam itu. Tapi sesepuh desa tahu, semua ini belum selesai. Pak Arman bilang bahwa kekuatan pesugihan itu hanya pindah, menunggu korban baru. Rumah itu disegel, semua barang-barang peninggalan Darto dibakar, dan warga mengadakan doa besar-besaran. Tapi sejak malam itu, kabarnya di beberapa desa lain, muncul pedagang tahu dadakan yang tahunya luar biasa enak, dan setiap kali pedagang itu lewat malam-malam, selalu terdengar suara ketukan halus di jendela dapur. Karena itulah sampai hari ini, di Lampung, orang tua dulu selalu berpesan, jangan pernah beli tahu keliling yang lewat tengah malam, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Karena siapa tahu, tahunya renyah, tapi darahnya manusia. Itulah kisah kelam tentang pesugihan pedagang tahu di Lampung. Sebuah cerita nyata yang diwariskan turun-temurun, tentang bagaimana manusia bisa tergoda oleh harta dan kekayaan instan, tanpa peduli harga yang harus dibayar. Bahwa di balik manisnya dagangan dan gemerlap dunia, selalu ada harga yang mungkin tak terlihat oleh mata. Darah, nyawa, dan jiwa yang jadi tumbal, untuk memuaskan dahaga makhluk-makhluk gaib di dunia gelap. Jadi buat kalian semua, yang masih nekat main-main dengan hal semacam ini, ingatlah, sekali terikat dalam perjanjian gaib, tak ada jalan kembali. Jangan pernah tergoda jalan pesugihan, karena kekayaan dari darah tidak akan pernah membawa ketenangan, melainkan kutukan seumur hidup. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya, biar gak ketinggalan kisah-kisah horor mencekam lainnya yang akan kita angkat di video-video berikutnya. Dan ingat, kalau malam Jumat Kliwon, dan ada suara ketukan pelan di jendela dapur, jangan pernah buka. Karena bisa jadi, itu dia, yang datang menjemput tumbal. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Assalamualaikum.